Baik, terima kasih Pak Ito. Eh, dari pemaparan ini mengingatkan kita bahwa ternyata wilayah-wilayah kita masih banyak yang BABS. Artinya apa? Masih buang air besar sembarangan, berarti masih banyak penyakit berbasis lingkungan yang tetap akan menyerang kita. Jadi pelan-pelan kita bersama Pak Kabit untuk kita memastikan bahwa pelan-pelan kita akan mulai meningkatkan itu. Yang pertama sekarang kita harus memiliki jamban atau toilet dulu. Kalau sudah ada baru kita minta PUPR untuk tingkatkan. Nah, dari pemaparan ini adakah yang mau kasih komentar? Saya persilakan. Oh, Bapak Kabit itu. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pak Dokter, izin. Baik, ada beberapa hal dari penyajian ini yang perlu kita cermati bersama, terutama tentang wilayah atau desa-desa baik yang intervensi oleh teman-teman Pija dan Plan maupun ada dari kami di Dinas Kesehatan ini, dana kami pakai untuk berusaha ada desa duplikat atau replikasi untuk kita deklarasi. Nah, data tersebut sebenarnya benar kalau kita tarik keluar dari Smart itu betul. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya sejak tanggal 4 pasca bencana, ini yang jadi kendala betul-betul. Makanya saya tanya di Pak Alok tadi, voting jadwalnya bagaimana? Karena itu juga dampak dari bencana itu semua jamban selesai, air bersih selesai. Nah, ini yang tadi saya sempat tanya di Pak Sipro juga bagaimana hasil verifikasi di beberapa desa di bagian Kecamatan Melaka Barat. Nah, ini saya dengan teman-teman sanitarian sejak pasca bencana saya sudah kasih tahu teman-teman hati-hati dengan pasca bencananya. Kalau bencana oke lah paskanya, karena apa yang kita sudah kerjakan habis semua. Nah, sehingga data ini kemungkinan besar dan saya jamin pasti berubah. Bisa-bisa Melaka itu bukan mungkin hanya desa-desa yang berada di wilayah ini, itu yang bisa. Pegunungan juga mungkin hanya di sisi Tamiang di bagian ya, itu saja yang kemungkinan bisa datanya bisa kita verifikasi untuk lebih jauh lagi untuk supaya tidak ada lagi. Tetapi untuk wilayah beberapa desa di bagian Melaka Tengah dan Melaka Barat saya yakin belum, karena saya sendiri mengalami dan semua jamban air bersih selesai. Nah, ini menjadi kesulitan kita. Tapi oke lah, saya sudah koordinasi, sudah menyampaikan ke teman-teman sanitar untuk bagaimana supaya bisa tetap. Ya. Yang berikut, ini saya sudah sempat diskusi dengan Pak Sipri. Ini mungkin, dengan Pak Frit. Sebelum bencana saya bilang kalau bisa saya usul saja supaya tidak ada tumpang tindih antara program. Nah, ini kan kita omong rapat koordinasi, jadi apa saja bisa kita omongkan sesuai dengan program. Kalau bisa itu sebelum atau awal-awal atau akhir tahun itu coba kita melihat apa program dari teman-teman Plan dan apa dari teman-teman dinas atau instansi yang ada untuk kegiatan yang sama. Kita satukan supaya kita lihat, sehingga teman-teman di bagian mana kami tidak masuk lagi, kami di bagian mana teman-teman ini, supaya bisa terjadi. Kalau tidak, kalau double kita berharap. Mungkin ini saja beberapa hal, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembali ke Pak Kabit, jadi betul yang disampaikan memang pasti datanya berubah dan kemarin juga sebagai informasi saja kita dengan teman-teman Pija coba melakukan dampak assessment
di 17 desa terdampak. Dan dari 36 desa itu ada 17 desa yang terdampak, di mana kita mengambil respondennya itu hanya kepala wilayah, dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa. Memang kita tidak melihat menyeluruh, tetapi untuk melihat atau mendapatkan gambaran dari kepala desanya kira-kira berapa KK yang terdampak, berapa WC yang rusak masih bisa diperbaiki atau rusak sudah tidak bisa lagi. Contoh kemarin saya turun di Railor Tahap yang dekat sini sama Pak Luka, memang itu parah. Dan kita berkunjung di salah satu rumah itu, saya lihat WC-nya itu memang dikasih bersih, ditarik lumpurnya keluar dari dia punya dalam toilet, itu lumpur tinggi keluar. Menurut dia masih bisa dipakai karena layar angsa kan, jadi tidak masih bisa dikeluarkan dan lain-lain. Saya tanya masih bisa digunakan atau digunakan? Tidak pas dengan materi ini karena tupoksi Bina Marga itu harus jalan sama jembatan. Tapi ya mungkin terkait dengan saya ada tugas tambahan lagi, saya kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini masuknya di situ. Jadi ini mungkin saya sinergikan dulu. Tadi saya setuju dengan Pak Ferry tadi. Jadi supaya jangan tumpang tindih, kita duduk sama-sama. Karena di dinas perumahan itu, kawasan pemukiman itu ada, kita bantu septic tank komunal. Septic tank itu bagus karena ini kalau kita bikin WC saja tidak sistem septic tank, maka akan penuh juga. Kalau itu tidak akan penuh sampai ratusan tahun. Dan nanti kita bikin konstruksinya, jadi tinggal kita combine dengan teman-teman itu, bikin itu rumahnya sekaligus dengan tadi kloset jongkok tadi itu. Jadi dia punya kloset sudah bagus, dia punya septic tanknya juga bagus karena tidak penuh. Nanti kemudian pada saatnya kita sedot. Hanya kita belum punya mobil tangki sedot tinja itu. Mestinya harus ada itu. Kita akan usahakan nanti pada saat nanti Bapak Bocor program saya minta itu harus ada mobil tinja. Nah kemudian saya bertanya dulu soal 30 desa yang menjadi pilot project ini. 36 ya. Bagaimana kriterianya sampai ambil itu? Padahal kan ada banyak yang mesti. Nah kemudian tadi mau deklarasi, pasti harus kita itu survei lagi ulang karena pasca bencana ini pasti banyak yang rusak dan seterusnya. Deklarasi pasti pernah berdata-data tadi pasti tidak valid lagi. Itu harus dibuat ulang, data-datanya berdasarkan hasil survei ulang, karena hampir semua yang terdampak ini itu termasuk sumur. Itu kita dari PUPR juga ada, kita buat sedot lagi sumurnya supaya bisa pakai airnya, kemudian kita bantu fiberglass dan seterusnya. Itu yang nanti saya minta penjelasan itu. Lalu kemudian tadi terkait sertifikat ODR, nanti sampai di zaman saya tidak pakai itu. Saya paling tidak suka yang namanya itu urus orang susah, urus orang yang lagi bencana, terus macam-macam. Kemarin saya rapat dengan Kementerian Sosial, saya bilang tidak boleh yang adanya pakai NIK dan seterusnya. Karena ini banjir, orang bawa ijazah, bawa ijazah, bawa KTP-nya. Minta saja data dari desa, real itu. Kalau ada pengesahan dari desa bahwa orang itu dia terdampak, kita bantu. Nah, kemarin kita ribut di dinas sosial karena saya tidak setuju ini. Masih pakai administrasi. Ini secara de facto ini orang memang kena dampak, kita pikir yuridis bagaimana, nanti kita urus. Yang penting dia di desanya itu dia benar-benar ada surat dari desa atau ada pengesahan dari desa bahwa dia terdampak betul-betul. Nah, ini mungkin sedikit sharing, nanti sebentar ada perkembangan saya bertanya. Saya suka bertanya, terus kalau orang bertanya pasti tidak mengerti. Nah, saya kembali ke Bapak Kepala Dinas, bahwa proses untuk menentukan 36 desa itu kita mulai dari yang ambil data itu ibu sanitarian ya, mereka ambil data, terus kita buat kriteria bersama tim ini juga Pokja AMK juga untuk menentukan desa-desa itu dengan kriteria yang dulu saya ingat sekali itu adalah dia harus ada program ikutan untuk yang vaksinasi itu. dari perumahan dari Bapeda. Jadi saya berjanji kalau anggaran itu masuk di THPD, saya yang berjuang. Tidak ada yang tolak.
Untuk Jamban masuk 100, saya berjuang supaya 101 harus itu. Tidak ada dicoret. Silakan masukkan dari perumahan, dari dinas mana yang dinas kesehatan ini, saya tunggu di TAPD. Kalau ada Jamban, saya akan selesai. Saya mati-matian itu harus tidak boleh dicoret. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Orang pusat tidak terlalu menanyakan, tapi tahun kedua mereka tanyakan, itu kan orang-orang hebat dari Malaka kan banyak, kenapa deklarasinya sampai desa juga belum? Tetapi setelah kita deklarasi di kantor Bupati, sejak karena COVID kita di kantor Bupati, dan Pak Ferry Dinas Kesehatan dapat ucapan selamat dari mana-mana karena kita sudah mulai pecah telur itu. Dan kita berharap bukan saja Pak Dokter, tapi kita semua bersuara, menyuarakan suara tanpa suara dari desa-desa. Dan teman-teman media juga jangan lupa mewartakan untuk mendorong pemerintah desa bisa mengalokasikan dana untuk membangun desanya. Jadi sekarang kita mulai membangun desa, menata kota untuk menuju Indonesia sehat 2024. Pak Vincent, sedikit. Pak, silakan. Kita boleh masukkan Pak. Begini Pak Vincent, ini kan tadi Pak Dokter sampaikan sebagai anggota TAPD. Kalau di dinas PUPR ini sekarang bagi dua Pak, tadi saya sampaikan. Waktu dulu itu dia melekat di bidang cipta karya, makanya repot eksekusinya. Nah sekarang karena sudah ada dinas sendiri, maka saya minta data dari Pak. Nah ini Pak Bapeda ada, kita sudah input Renja 2022. Kalau yang sekarang itu sudah kunci di SPD. Tetapi Prof, saya minta tolong supaya di perumahan bisa geser. Bisa. Kalau memang mau masukkan, supaya saya kasih masukan, saya minta data dari teman-teman, baik pijak maupun plan. Untuk yang belum dieksekusi itu oleh Bapak-Bapak, itu mana? Saya datanya masukkan secepatnya untuk saya masih bisa atau kita input di Renja 2022. Kalau memang tidak bisa, secepatnya kita juga boleh kasih masuk di perubahan Pak. Sedikit supaya bisa eksekusi, supaya harapan teman-teman kasih di pundak saya bisa berbuat secepatnya. Karena hadirnya ini dinas baru ini saya kira karena untuk pendekatan pelayanan. Jadi supaya lebih efektif. Karena yang lama melekat di bidang cipta karya, di situ ada perumahan dan ada air bersih saja. Kalau ini sudah ini lebih terperinci. Nah, saya kira itu Pak Vincent, supaya biar bagus saya butuh data secepatnya ke saya untuk saya secepatnya masukkan di Bapeda untuk ditambah di Renja 2022. Terima kasih, saya kembali. Ya, Pak Kabit, saya kira Pak Dokter sudah mempertegas. Tinggal Pak masukkan saja rencana kerja Pak punya. Saya kira sudah jelas sekali. Beliau akan mempertahankan anggarannya di TAPD. Saya kira itu. Oke. Nanti sebentar langsung diambil Pak Frit. Ini ada pertanyaan sederhana tapi butuh jawaban kita semua. Kalau kita naik ke atas ya. Penting apa yang sudah disepakati dari seluruh kegiatan sepanjang ini. Baik. Jadi ya terima kasih. Jadi ini kegiatan yang difasilitasi oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia yang bekerja sama dengan implementing partner atau partner yang mengimplementasikan program ini, yaitu Yayasan Pijar Timur Indonesia. Kita bekerja sama juga dengan pemerintah Kabupaten Malaka melalui tim POKJA, namanya POKJA, kelompok kerja AMTL, air minum dan penyihatan lingkungan. Biasanya ada di semua kabupaten dan juga di tingkat provinsi. Nah, di Kabupaten Malaka kita bekerja sama untuk salah satunya dalam hal mengkoordinasikan kerja-kerja baik itu rencana dan ataupun capaian yang tadi saya sampaikan atau saya paparkan tadi di kegiatan itu adalah capaian dan progres yang sudah kita lakukan khususnya di 36 desa pilot di program WINER namanya. WINER itu dia kependekan dari Women and Disability Inclusive, Sensitive to Waste and Nutrition. Jadi program WINER ini adalah program Water, Sanitation and Hygiene dan nutrisi yang sensitif terhadap
gender equality atau kesetaraan gender dan sosial inklusi, di mana kita memastikan bahwa ada keterlibatan perempuan, ada keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas dalam hal berpartisipasi dalam tiap kegiatan, contoh monitoring di lapangan, contoh dalam setiap pertemuan, pelatihan. Kita juga ada melatih beberapa tenaga wirausaha sanitasi yang dimana banyak juga perempuan, ada juga penyandang disabilitas. Itu yang maksud daripada program ini. Kenapa kita hanya pilot di 36 desa tapi tidak mencakup semua? Karena ini merupakan sebenarnya pembelajaran, ini sebenarnya kegiatan pemerintah di mana plan memfasilitasi lebih kepada mengingatkan bahwa ini ada kegiatan pemerintah. Capaiannya tadi sudah dijelaskan atau dilihat bahwa di RPJMN itu ada targetnya dari 2020 sampai 2024, yang mana pada tahun 2024 diharapkan mencapai 90%. Itu target dari Kementerian PUPR melalui bidang pemukiman, perumahan dan pemukiman. Tetapi di Kementerian Kesehatan melalui Renstranya itu juga ada target yang sama, capai 90%, atau bahkan target ambisius lainnya adalah 100% orang itu sudah tidak buang air besar lagi sembarangan atau di luar rumah, tetapi sudah memiliki jamban. Yang kita linkkan ke teman-teman PUPR yang lebih programnya itu menitik beratkan daripada penyediaan fasilitas melalui dak fisik, atau tadi diusulkan melalui DAU dan alokasi umum yang nanti akan direncanakan itu dimasukkan dalam Renja 2022, ataupun tadi menurut dari salah satu kepala badan perbatasan itu, dia menyatakan dia salah satu anggota TPD yang mana dia akan usulkan juga nanti dalam perubahan. Semoga bisa masuk dan bisa fokus juga ke desa-desa, khususnya desa yang terdampak banjir kemarin. Nah, itu kurang lebih program kami. Jadi memang hari ini kita bahasnya lebih banyak sanitasi. Datanya kita ambil dari Monef STBM Smart. Itu data yang dipakai oleh semua pengambil kebijakan dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, dan juga lembaga-lembaga Plan Indonesia, baik itu UNICEF juga ataupun yang bergerak di bidang WOS